Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Isri Maritek. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Sosiologi, kelas C semester 1, dengan NIM 2103030108. Di video kali ini saya akan membahas tentang politik hukuman. Namun sebelum kita masuk dalam penjelasannya, saya mau menjelaskan apa itu politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Penjara, BUI atau lembaga permasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Membandingkan penjara, pembelaan yang paling tangguh dalam memberikan keunggulan pada tingkat hukuman penjara adalah bahwa hanya ada sesuatu yang intuitif tentang mereka. Negara dengan penjara yang lebih tinggi tarif tidak cenderung mengejutkan kita setelah diselidiki lebih dekat dengan benar-benar menjadi sistem secara tematis manusiawi. Namun akhir-akhir ini studi tentang penjara yang ringan atau luar biasa, sistem nilai begitu sebagian besar karena populasi penjara yang rendah. Tanpa membahas masalah konseptual ini, beberapa perdebatan malah berfokus pada keutamaan tingkat penjara untuk memberitahu kita apapun tentang komunikasi, hukuman paratif, untuk melakukan studi banding tentang pemenjaraan orang, dibiarkan merasa bahwa tekstur sistem penjara suatu negara secara keseluruhan dapat diartikulasikan dengan lebih baik jika itu tak terkendali dari keprihatinan agrosentris. Dengan tingkat penjara dan hukuman keaktifan. Sosiologi pemenjaraan. Perdebatan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapi oleh pembatasan teoritis tentang bagaimana memahami pemenjaraan dan bagaimana dengan demikian untuk mempelajari pengaturan merupakan praktisnya. Cenderung mengabaikan pengembangan konsep yang diperlukan jika kita ingin membandingkan sistem penjara. Sosiologi penjara, daripada melihat sistem secara monolitik melalui jumlah populasi, dalam sosiologi pemenjaraan praktik yang beragam. Akhirnya bentuk penjara bisa berubah, tidak pernah benar-benar diperbaiki, apalagi tunggal dalam etosnya. Namun jika dilihat melalui penjara tingkat men atau budaya permasyarakatan, menyeluruh perubahan penting dalam cara orang di penjara tidak mungkin diuraikan secara signifikan. Maka sementara ukurannya penjara nasional dapat diperluas atau ditarik kembali, kita juga memperhatikan bagaimana bentuk dan teknik intervensinya berubah tinjauan ini menunjukkan bahwa pemenjaraan adalah konstelasi tujuan. Rezim penjara. Jenis perbedaan lintas negara dalam penggunaan pemenjaraan yang mungkin memberikan bidang penelitian komparatif yang kaya dihilangkan oleh terutama transting hukuman. Sosiologi penjara menunjukkan kepada kita bahwa
penjara, dan dengan demikian sistem penjara adalah tempat yang heterogen dan fungsional di mana orang dipenjarakan, tetapi juga berpotensi dipaksa diberi insentif disiplin untuk mencapai tujuan sosial, moral, budaya, dan tujuan politik. Melihat fungsi dan rutinitas yang tepat yang membentuk pemenjaraan juga menyediakan platform yang lebih baik untuk secara komparatif memeriksa keagamaan yang ada di dalam maupun di antara sistem penjara. Klasifikasi tahanan. Klasifikasi tahanan membentuk organisasi rezim pemenjaraan. Mereka terbelah dengan kebutuhan dirasakan kerentanan. 2. Rehabilitas dan reformasi. Upaya mengubah tahanan adalah dengan wacana umum tentang sistem penjara barat modern. Tapi ini konsep universal akan bervariasi dalam arti dan praktik di penjara nasional. Tanggapan untuk mengubah nomor penjara. Secara empiris memetakan penjara rezim masih termasuk tingkat penjara meskipun dicentering mereka apakah atau tidak mereka berhasil. Kita malah harus memeriksa upaya langsung yang dibuat untuk memperluas atau mengurangi ukuran tanah penjara, dan dengan demikian pada akhirnya mengubah rezim penjara. Ini adalah pertanyaan empiris tentang seberapa tinggi atau tingkat penjara yang rendah dilihat, dibayangkan, dan ditanggapi oleh pemerintah. Ada dua kecenderungan yang mendominasi literal. Kita harus tahu bahwa perbedaan dalam kekerasan atau kelonggaran yang menyeluruh dari sistem permasyarakatan sejalan dengan ekonomi politik. Namun bukti juga menunjukkan ada afinitas yang luas antara budaya nasional dan pemenjaraan. Manfaat dan keterbatasan dari pendekatan ini dibahas sebelum pemulihan hubungan disarankan, yang menjalin politik dan budaya bersama-sama untuk mengembangkan teori multidimensi budaya politik yang baru. Di sini juga menjelaskan perbedaan hukuman, ekonomi politik atau paksaan budaya. Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjarakan. Menetapkan bahwa perbedaan komparatif dalam penggunaan penjara adalah terkait dengan ekonomi politik pada khususnya. Kerangka komparatif untuk politik hukuman. Urusan budaya dan strategis bahwa itu adalah ranah untuk ekspresi nilai sosial dan emosi serta proses untuk menegaskan kontrol, dan bahwa untuk semua kebutuhannya sebagai sebuah institusi dan terlepas dari semua upaya kami untuk menjadikannya positif dan bermanfaat, itu masih melibatkan kualitas yang tragis dan sia-sia yang berasal dari lokasi budayanya yang kontradiktif dan yang seharusnya untuk dikenali dalam analisis. Kepekaan budaya berbeda dengan konsep esensialisasi atau luas budaya yang cenderung berlaku. Sentimen sosial, makna budaya yang tepat, kecemasan khusus, dan nilai-nilai yang benar mempengaruhi pembuatan kebijakan permasyarakatan. Seperti yang pernah dikatakan Garland, kepekaan memiliki pengaruh determinatif terhadap kebijakan pidana, hukum dan lembaga pidana. Kejahatan dan kriminalitas. Tidak adanya korespondensial statistik yang telah antara tingkat kejahatan dan tingkat penjara secara teratur diulang dalam literatur.
masalah kejahatan yang dirasakan, penyebab dan konsekuensinya, penghargaan untuk alasan yang menginformasikan bagaimana pemerintahan menggunakan penjara. Teknis, rasionalitas politik yang bersaing akhirnya terwujud melalui teknik, yang merupakan mekanisme dan alat yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatur masalah sosial, populasi, dan subjek. Kita dapat lebih memahami sifat politik pemasyarakatan dengan memeriksa perbedaan dan teknik, yaitu bagaimana kekuasaan pemerintah dijalankan dan bagaimana penjara dipahami. Budaya politik atau logika praktik. Konseptualisasi budaya politik ini berbeda dari yang sebelumnya. Sia-sia dalam studi sebanding. Ini dia instrumental dan narrativis kuno. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menangkap beberapa realitas yang berantakan dari kebijakan permasyarakatan, menyoroti bahwa tindakan diambil dan kebijakan dibuat dalam menanggapi masalah dan perjuangan tertentu seperti yang dihadapi dalam kenyataan. Budaya politik bukan sekedar kebiasaan tradisi ditentukan oleh ideologi atau diatur oleh institusi. Ini adalah medan ide dan perasaan. Di atasnya mana agenda pidana substantif dimobilisasi. Perjuangan pemerintah adalah terikat dan masalah diselesaikan meskipun dalam jangkauan kekuasaan yang ada. Baik, demikian review saya dan salam, terima kasih dan salam.